Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum wa azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini tanggal 24 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 2 Oktober 2021, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari tafsir surat Al-Qasas yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan di sini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-36, ayat yang ke-10. Kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل الله عز وجل berfirman وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح pada pagi hari Fuadu ummi Musa, hati Nabi Musa, hati ibunya Nabi Musa, farigha, kosong. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir ibunya memperlihatkan bihi dengannya, dengan Nabi Musa, bahwasanya dia adalah ibunya. Laula, seandainya tidak, arrobatna, kami ikat ala qalbiha, pada hatinya ibunya Nabi Musa, litakuna, agar dia menjadi minal mu'minin, menjadi termasuk orang-orang yang beriman. Dan kemarin kita sudah bahas bahasanya arabatna, Allah Azza wa Jalla itu mengikat hati ibunya Nabi Musa itu dengan kesabaran, bisabri, dengan kesabaran, sehingga menjadi sakinah, menjadi tenang. Dan di sini yakin, minal mu'minin, di sini yakin tentang apa yang telah Allah janjikan kepada beliau, yaitu janjinya Allah Azza wa Jalla mempertemukan, mengembalikan lagi Nabi Musa kepada ibunya, dan juga menjadikan Nabi Musa sebagai Rasul. Nah, kita sampai di halaman 49. Nah, namun sebelum ke halaman 49, kita ulangi sedikit secara cepat tentang faedah yang ditulis di sini. Tentang faedah di sini adalah faedatul ula, annal insana yakunu ala halin fa idza nazala bihil bala taghayyara haluhu. Seorang itu berada di suatu kondisi, dan maka jika turun padanya musibah, maka berubah pula kondisinya. Yang tadinya bisa sabar, kemudian ketika ditimpa musibah bisa jadi kurang sabar. Yang tadinya tidak mudah mengeluh, tapi ketika diuji menjadi banyak mengeluh. Nah, maka di sini bedanya orang yang imannya lemah dan iman yang kuat, kemarin kita bahas. Itu akan naik turun drastis ketika ditimpa musibah. Kalau imannya aslinya memang kuat, di situ naik dan turunnya imannya tidak
tinggi seperti ombak yang landai. Nah, kemudian faedah yang kedua kemarin adalah fiha dalilun ala anna tabi'at al-bashariyah, ya, ala anna tabi'at al-bashariyata la yu'akhadu bihal mar'u. Bahasanya tabiat manusia, artinya karakter yang ada pada manusia itu tidak kemudian diambil dari seorang itu sekonyong-konyong. Dia melalui proses. Nah, faedah yang ketiga di sini adalah fiha dalilun ala fadilati ummi Musa, keutamaannya tentang ibunya Nabi Musa. Al-faedah rabi'ah, faedah yang keempat adalah dalilun anal mar'a muftaqirun ilallah, bahwa seorang itu pasti dia itu merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Fi kulli ahwali, di setiap kondisinya dia. Ya. Kemudian faedah yang kelima kemarin bahas fiha dalilun ala isbatil ilal wal asbab. Itu tentang penetapan ada ilal dan asbab. Kemarin kita sudah perbedaan antara apa? Ilal dan sebab. Ya. Tentang dalil bahwasanya ala isbati wal ilal wal asbab, tentang penetapan ilal dan asbab. Ilal ini kemarin kita bahas tentang ilal itu adalah faktor alasan yang ada pada intrinsik. Kalau yang sebab itu adalah kaitannya dengan apa yang terjadi pada di luar. Ya, makanya disebutkan asbabun nuzul, tidak disebutkan ilalun nuzul. Dan ini kita sudah bahas kemarin. Kemudian sekarang kita masuk pada kemarin terakhir di sini tentang bahwasanya Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ini Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dan Asy'ariyah, orang yang punya pengikutnya Jahm bin Safwan dan Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari, itu mereka mengingkari tentang sebab yang nyata yang betul-betul sudah jelas sekalipun mereka ingkari. Mereka mengatakan inna syai'a yahdutsu 'indahu la bihi. Sesungguhnya sesuatu itu terjadinya ya indahu. Indahu artinya apa? Dengan sendirinya. La bihi, bukan pengaruh dari luar. Paham sampai di sini? Walau akhadta hajaran fadarabta bihi zujaj wa inkasara. Kalau seandainya engkau itu mengambil batu dan engkau memukulkannya, melemparkannya ke kaca, tentunya wang kasara, tentunya kacanya pecah. Fala yaquluna, tapi mereka orang Jahmiyah dan Asy'ariyah tidak mengatakan inna zujaja inkasara bil hajari. Sesungguhnya kaca ini pecah dengan batu. Mereka tidak mengatakan seperti itu, tapi bal inkasara indahu. Namun ini pecahnya itu karena kaca, ya kaca ya pecah. Gitu loh. Jadi mereka menyalahkan, kayak misalnya sekarang antum minum kopi. Kopi ini ada pada gelas kaca. Kemudian kelompiang pecah. Ya memang itu terbuat dari kaca. Kaca itu pecah. Paham enggak di sini? Jadi mereka menjadikan bahwasanya faktor yang ada dari luar maupun faktor dari dalam nggak ada, karena itu dikembalikan, mereka mengingkari adanya ilal dan asbab. Sehingga kalau kaca itu pecah, ya memang kaca bisa pecah ya karena kaca, bukan karena dipukul dengan batu ya. Jadi mereka tidak menafikan proses, Mas. Mereka menafikan sebab, menafikan faktor yang menyebabkan sesuatu itu ada terjadi. Ma'annaka idza wada'ta al-hajara 'ala zujaji la yankasir.
Kalau engkau meletakkan hajar, batu di atas kaca, la yang kasir, itu tidak akan pecah. Walakin idza darabtahu bihi inkasar. Tapi kalau engkau memukulnya, maka jelas ini akan pecah. Kemudian, wa kadzalika 'inda tanawulil maridi dawa. Ketika seorang itu mau orang yang sakit itu mau makan obat. Ya. Jadi kita terjemahkan inda di sini adalah sebelum kejadian atau akan kejadian. Karena apa? Doa inda dukhulil khala. Doa masuk mau ke kamar mandi. Bukan sudah kamar mandi baru doa. Hendak masuk kamar mandi. Ya. Doa indal jima. Doa ketika hendak jima, bukan ketika jima terus doa. Ya, maksudnya di situ apa? Indah itu artinya berkaitan dengan kejadian yang akan dialami. Makanya kaitannya dengan apa yang terjadi di sini, orang yang mempunyai pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah itu mereka tidak menyadari bahwasanya mereka sudah salah dalam menafsirkan tafsiran yang seharusnya. Ngeyelun mas. Makanya disebutkan di sini ada inda. Inda di sini adalah ismul makan ya. Ismul makan, ismun li makanil huduri. Kata benda untuk menjelaskan tempat yang sekarang. Dakhaltu inda sahibi. Aku masuk inda sahibi, artinya di tempat sahabatku. Ta'ti bimakna milkiyah wa ta'ti majazan. Misalnya indal hajah, indal iqtida'. Jadi inda di sini kaitannya dengan apa? Sebelum kejadian atau di tempat kejadian saat itu. Sedangkan kalau dijelaskan ini berkaitan dengan keterangan, kata yang menjelaskan keterangan. Makanya dorfu makanin li syai'il hadir, keterangan tempat untuk sesuatu yang saat itu ada. Wa huwa mu'arabun mansubun ala dhahira. Nah, lanjutnya, wa kadzalika 'inda tanawul marid ad-dawa, ketika orang sakit hendak mau makan, hum yad'una, mereka itu berdoa, Allahumma ja'al syafa'ati, ya, Allahumma ja'al syifai, ya Allah jadikan syifai, kesembuhan, inda dawa, yaitu inda di sini bisa berkaitan dengan waktu, bisa ketika dengan tempat. Jadi ketika minum obat, maksudnya juga kaitannya mereka tidak menisbatkan bahwasanya kesembuhan itu karena obat, tapi namanya obat yaitu kesembuhan. Namanya obat itu apa mas? Kesembuhan. Jadi mereka mengotomatiskan kalau sesuatu itu harusnya seperti itu. Kaca pecah, ya kaca pecah dengan sendirinya. Tidak ada kaitannya dengan faktor di luar. Begitu juga dawa di sini. Obat. Mau minum obat, ya. Itu menjadikan syifai, Allahumma ja'al syifai, ya Allah jadikan kesembuhanku inda dawa. Ya. Inda dawa artinya di sini ketika obat. Maksudnya ketika mau minum obat, ketika mau disebutkan dawanya, disitulah yang berarti kesembuhan. Wadhalika binaan ala ingkarihim al-asbab. Ini berdasarkan keingkaran mereka terhadap sebab. Tapi ini kemudian terus menjadikan bahwasanya syifa inda dawa
kesembuhanku itu inda dawa, inda maksudnya di sini sebelum obat, ya obatnya tidak diminum sama sekali atau dibiarkan begitu saja, itu bisa seperti itu. Tapi yang lebih tepat adalah ketika inda dawa, maksudnya di sini adalah ketika mau minum dia sudah punya keyakinan bahwasanya ya namanya obat ya kesembuhan. Tidak, bukan berarti bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla. Salahnya di situ. Dan itu bisa jatuh pada kesyirikan. Ya, jatuh pada kesyirikan. Menafikan asbab, menafikan, meniadakan sebab. Sebab kenapa antum tidak bisa sembuh? Karena yang pertama dengan izin Allah Azza wa Jalla, yang kedua obatnya cocok. Obatnya apa? Cocok. Nah, paham ya? Jadi kalau tadi contohnya yang paling pas itu ya batu tadi. Batu ditimpuk, mereka tidak menyatakan bahwasanya batu ditimpuk itu karena timpukannya, karena lemparan batunya, bukan. Mereka mengatakan apa? Kalau kaca itu ya pecah. Kaca itu pecah. Secara logika. Mereka menafikannya itu secara logika. Kemudian faedah sadisah, faedah yang ke-6. Biqaulihi, dalam perkataannya, litakuna minal mu'min, agar menjadi orang-orang yang beriman. Artinya agar ibunya Nabi Musa itu menjadi orang yang beriman. Dalilun ala anna al-imana wal kamal fi rijali akthar. Ini menunjukkan bahwasanya pada iman yang sempurna itu menimpa kaum laki-laki itu lebih banyak lagi. Li'annahu lam yakul, karena dia tidak mengatakan litakuna minal mu'minat, agar dia menjadi orang-orang mukminat. Padahal itu menjadikan apa? Ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa adalah perempuan, harusnya mukminat. Tapi karena disebutkan di sini mukminin. Kenapa? Karena iman yang sempurna itu pada laki-laki itu jauh lebih banyak daripada perempuan. Kenapa? Perempuan haid, perempuan nifas dan yang lainnya pasti ada hambatan. Dan hambatan-hambatan itu juga ketika diperbandingkan akan berbeda sekali dengan yang sisi ikhwannya, ya. Wa yadullu ala dzalika aidan qauluhu ta'ala fi Maryam. Begitu juga firman Allah Ta'ala di surat Maryam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Nah, ini di surat Tahrim ayat 12. Penjelasan yang menjelaskan tentang ayat ini, antum lihat di tentang qanitinnya, ini juga ada di surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 55. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang putus asa. Kalau yang di ayat ini di surat Tahrim ayat 12, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Walihada ja'a fil hadithi, begitu juga datang di hadis di sini, kamana minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu mar'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Kesempurnaan dari kaum laki-laki itu banyak sekali. Walam yakmul minan nisa, dan tidak sempurna bagi kaum perempuan illa kecuali Asiyatu mar'ata
imra'atu Fir'aun. Asyah, istrinya Fir'aun. Asyah. Wa Maryamu bintu Imran, dan Maryam bintu Imran. Nah, di sini wala raiba anna al-imana fi rijali aktsaru wa athbatu wa azidu wa fil hadithi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasanya iman bagi laki-laki itu jauh lebih banyak dan lebih kokoh dan lebih ada tambahannya. Dalam hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakun. Aku belum pernah lihat minan naqisatil aqlin wa dinin, dari orang-orang yang termasuk kurang akalnya dan kurang agamanya. Adhaba lilubbir rijal, lilubbir rajuli al-hazimi, yang bisa mengeluarkan otaknya laki-laki, min ihdakun, yang lebih dahsyat dari kalian wahai perempuan. Maksudnya di sini apa? Bahwasanya perempuan-perempuan itu walaupun mereka itu akalnya kurang dan agamanya kurang, tapi bisa menyeret seorang laki-laki itu menjadi apa, Mas? Hilang kendali, tidak bisa mikir lagi. Nah, gara-gara diajak pergi oleh seorang wanita, ya langsung hilang, teng gitu. Ya. Ini cocokologinya pas ini. Ma ra'aitu minna qisati aklin. Ya. Ma ra'aitu minna qisati aklin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Aku belum pernah melihat minna qisati aklin, dari orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya. Adhaba li lubbir rajul al-hazimi, yang dahsyat dalam apa istilahnya di situ, adhaba di sini menjadikan otaknya laki-laki itu menjadi kacir, kocar kacir, ya, min ihdakunna, yang lebih dahsyat dari kalian wahai perempuan. Kalian wahai perempuan yang di sana, ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Nah, pas ya, barik. Nah, ini yang terjadi. Karena apa? Ketika wanita merengek, laki-laki nggak akan kuat, Mas. Dan merayu. Merengek dan merayu. Kenapa? Sebengis-bengisnya Fir'aun, dia masih bisa mendengarkan rayuannya dari istrinya, Asyah. Itu dahsyat ini, Mas. Mara'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajuli hazimi min ihdakun. Sehingga kalau misalnya antum lihat tentang kontekstual hadis ini menyerang siapa saja, semuanya kita. Semua kita laki-laki maksudnya. Maka ketika misalnya menjelaskan tentang kontekstual hadis ini menyerang kepada kita. Nggak ada yang kuat, Mas. Laki-laki nggak ada yang kuat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau misalnya kaitannya ada orang laki-laki yang merasa kuat, maka dia itu sesungguhnya lemah di hadapan istrinya. Misalnya apa? Ada laki-laki yang dia itu sangat menyebalkan di antara teman-temannya. Suka marah, bentak-bentak dan seterusnya. Ya. Itu pada hakikatnya laki-laki yang model seperti itu karena dia tidak mampu untuk menguasai apa yang ada di dalam rumahnya. Kalah dia sama istrinya. Anda bisa lihat model-model seperti itu ada dan banyak. Karena mendapati sendiri, bahkan itu udah sepuh. Ya. Nggak ada teman-temannya yang senang sama dia. Ini tenesan ya, pertenesan. Pak Adi tahu. Di mana-mana ditolak. Ya. Dia ucapannya juga tidak bisa dinalar. Tahu-tahu ngatain orang yang tidak enak didengar. Ini ada apa orang seperti ini?
ternyata itu karena perempuan yang di rumah lebih mendominasi dari dia. Makanya dia punya keinginan untuk apa? Gimana caranya untuk bisa beraktivitas di luar terus menerus. Tidak nyaman di rumah. Ya. Tidak bisa mager, Mas. Karena dia terintimidasi di rumah, terintimidasi. Ya. Tidak bisa menjadikan dia tenang di rumahnya, nggak bisa. Karena konteksnya dia merasa insecure, ya, insecure. Sekarang modelnya insecure. Ya. Tidak merasa aman. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya naudzubillah min dzalik, ya, kita berlindung dari model-model wanita yang seperti itu. Kalaupun ada, ya kita harus banyak doain. Ya. Karena di sini ada yang tahu kenapa disebutkan di sini naqisatul aqlin, Mas? Wadinin. Kenapa akalnya itu seperti itu? Kurang. Dan agamanya juga kurang. Ya. Dan di situ sebenarnya ada jawabannya. Nabi SAW tidak mengucapkan ini kemudian hanya mendiskreditkan perempuan. Bukan, Mas. Ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Yaitu di sini, ini diucapkan Nabi SAW ketika khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Ketika Nabi SAW melewati perempuan, beliau memberikan nasihat. Ya ma'asyara nisa, tasaddaqna fa inni ya uritukunna aktsara ahli an-nar faqultu faqulna wa bima ya Rasulullah tukthirna al-la'na wa taqfurna al-ashira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah? Qala alaysa shahadatul mar'ati ya qala alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati ar-rajuli? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Rasulullah SAW itu kalau pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu beliau melewati perempuan. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat. Ya ma'asyar nisa, wahai para wanita sekalian, tasaddaqna. Kata-kata apa? Tasaddaqna. Jadi di sini tentang ini bisa kolaborasikan, artinya diimbangi dengan apa, Mas? Ya, tasaddaqna. Tasaddaqna. Bersedekahlah. Tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli nari. Karena di sini aku diperlihatkan kepadaku, ya, uritukunna. Aku diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah aktsara ahli nar, yang paling banyak menghuni neraka. Ini dari awal setiap perempuan mesti tertohok dengan hadis ini. Tahu nggak tertohok? Ya. Ya, harusnya bilang aduh, tapi nggak bisa. Loro tenan. Ya. Tapi di sini uritukunna aktsara ahli nari. Ya. Aku itu diperlihatkan bahwa kalian itu adalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Faqulna, lalu para sahabat saat itu bertanya,
Wa bima ya Rasulullah, dengan apa Rasulullah kok kita itu menjadi paling banyak dari penghuni neraka? Ya. Jadi kita mikirnya Pak, apakah mungkin kita rela istri kita, anak-anak kita, ibu kita, nenek kita, ya, saudari perempuan kita, mereka akan menjadi penghuni neraka? Enggak, Mas. Nanti ada jawabannya. Nah. Kemudian qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashira. Kalian itu banyak melaknat. Banyak melaknat. Laknat itu sendiri adalah bu'du 'anir rahmah. Tidak punya kasih sayang. Laknat. Ya, mencaci maki dan banyak mengingkari pemberian suami. Kufrun asyir. Wah, kowe ora tau api-api om. Elek terus kabeh. Ya. Kapan kowe ngei aku? Nah. Biasanya ngomongnya kayak gitu. Ada sepanjang hidupnya ya seorang suami sudah berusaha mencukupi istrinya. Tapi begitu misalnya sudah sama-sama sepuh itu kan, ya biasanya omongan itu keluar. Nah, misalnya mengatakan 10-an tahun diomong komuno terus. Ratau api-api oh, bablas. Nah, ini termasuk perkataan kufrun asyir. Mengatakan seperti itu termasuk kufrun asyir. Dan itu fitrahnya manusia. Maksudnya fitrahnya perempuan. Kenapa menjadi penghuni neraka paling banyak? Karena mereka sering melaknat. Kemudian juga apa? Ya, tidak berterima kasih dengan pemberian suaminya. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, kalau dia nggak sempat nikah, berarti dia bukan kufrun asyir. Beda lagi dunianya itu, Mas. Karena ini kaitannya dengan kufrun asyir. Asyir maksudnya di sini adalah suami, pemberian suami. Nah, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajulil hazimi min ihdakunna. Jadi kalian itu banyak melaknat, banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat akalnya laki-laki itu lebih cepat hilang. Maksudnya apa? Seorang laki-laki menjadi yang tadinya itu bisa mikir panjang, tapi gara-gara perempuan akhirnya nggak bisa mikir panjang. Qulna wa ma nuqsanu dinina. Apa sih kekurangan agama kita, wa aklina, dan akal kami? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Ya, Rasulullah menjawab, tidakkah persaksian seorang perempuan itu sama dengan setengah persaksiannya laki-laki? Qulna bala. Para sahabat menjawab, iya. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Ini adalah dalil tentang kurangnya akalnya dia. Idza hadat, apabila perempuan itu haid, lam tusalli, dan dia tidak bisa sholat, walam tasum, dan tidak bisa puasa. Qulna bala, ya, betul. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Ini adalah kekurangan dari agamanya. Solusinya apa? Tasaddaqna di sini. Bersedekahlah. Perempuan itu bisa, ya, bisa tercegah, bisa menjadi, ini ingat-ingat, ini dohirnya dari hadis ini, mafhumnya, ya, mafhumnya, bukan mantuknya, mafhumnya di situ. Mafhumnya dari hadis ini adalah bahwasanya ibu kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, saudari perempuan kita akan menjadi, tanda kutip, Allah selamatkan, ya, Allah berikan perlindungan dari menjadi penghuni neraka dengan sebab apa? Tasaddaqna, dengan sebab sedekah. Dengan sebab sedekah. Kenapa? Karena ketika dia bersedekah, bersedekah, dia menyadari, saya ingin berbuat baik kepada orang agar suami saya yang memberikan nafkah selama ini, dia juga akan mendapatkan sodakohnya. Ini yang pertama. Sehingga Pak,
dia senantiasa mensyukuri dari pemberian suaminya. Paham? Kemudian yang kedua, kaitannya dengan apa? Kaitannya ketika dia bersedekah, ini menjadi pelengkap ibadah-ibadahnya yang kurang. Paham nggak? Inilah menunjukkan tentang apa? Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, bukti nyata bahwasanya ketika orang itu ada punya rezeki, rezekinya itu dari Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk melengkapi apa yang kurang dari ibadah-ibadah kita. Paham sampai sini? Nah, orang itu bersedekah, seorang istri itu bersedekah, maka tentunya sedekahnya dari seorang istri itu bagian dari hartanya suaminya. Maka disebutkan di sini, kalau laki-laki gimana? Tadi kita tahu solusinya itu apa? Sedekah. Perempuan hendaknya banyak sedekah, sedekah. Nah, karena perempuan ini adalah lemah, artinya tidak bisa mencari rezeki sendiri, maka sebagai seorang suami kita harus membantu istri kita untuk agar mereka bisa bersedekah. Bisa dengan makanan, bisa dengan apa saja yang mereka bisa perbuat, membantu orang lain sedekah. Ya. Makanya kaitannya tentang sedekahnya seorang istri dengan nafkah dari suaminya itu akan kembali kepada suaminya juga. Dan disebutkan juga dalam penjelasannya, wahal yajuzu lil mar'ah as-sadaqah min mali zawjiha bi syai'il yasir bi ghairi idnihi. Ini pertanyaan. Apakah boleh bagi perempuan itu bersedekah dari harta dari suaminya dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele? Ya. Ini ada penjelasannya. Salah satunya yang pertama adalah jawaz, boleh. Lianna Aisyah qalat qala Rasulullah SAW ma anfaqat al-mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha walahu mithluhu bima kasaba walaha bima anfaqat walil khazini mithlu dhalika min ghairi ayyanqus ayyan intaqasa min ujurihim syai' walam yadhkur idnan. Nah, di sini kaitannya dengan hadis Nabi SAW ya tentang jadi di riwayat Muslim nih, di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsidatin kana laha ajru ma anfaqat. Antum ingat-ingat nih Mas, hadisnya nih Mas. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Apabila seorang perempuan itu bersedekah, ya, bersedekah dari min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, ghairu mufsidatin, yang bukan merusak, ya, kana laha ajru ma anfaqat, maka bagi ya laha, kana laha, bagi perempuan tadi, ajru ma anfaqat, maka dia mendapatkan pahala yang apa yang dia nafkahkan, dia sedekahkan. Wali zaujiha, ingat tuh, wali zaujiha, dan untuk suaminya ajru maktasaba, untuk suaminya apa? Pahala dari apa yang dia investasikan dari sedekah yang dikeluarkan oleh istrinya tadi. Paham sampai sini? Wal khazini mithlu dzalika, dan orang yang memegang bendahara itu juga seperti itu.
bendahara, khazin, mithlu dzalika, seperti itu juga. Sehingga apa? Istri ini jadi penyalur kebaikan, sama hanya dengan bendahara. Bendahara penyalur, dia nyimpen aja, Mas. Paham sampai di sini? Nah, la yanqusu ba'duhum ajra ba'din. Tidak berkurang pahala sebagian dengan yang lainnya. Paham sampai di sini? Nah, maka di sini kaitannya tentang hadis tadi. Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk apa, Mas? Agar jangan termasuk menjadi penghuni neraka. Kebanyakan penghuni neraka. Nabi SAW menjelaskan apa? Untuk wanita banyak bersedekah. Dari mana itu? Kalau wanita sudah menikah dan punya suami, maka ya itu dari harta suaminya. Dan ketika si istri itu bersedekah, maka laki-lakinya, suaminya itu mendapatkan bagian dari pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Karena apa? Dia sudah berinvestasi di situ. Itu investasi suaminya karena harta dari suaminya. Ya. Paham sampai sini? Dan begitu juga dari Asma, annaha ja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya? Faqala irdahi mastata'ti wa radhu huwa ata. Wa fi riwayatin al-Bukhari qala tasaddaqi muttafaqun 'alaiha muttafaqun 'alaihima. Wa li anna al-'adata as-samahu bidzalika wa tibu nafsi wa jara majra sarihil idzn. Nah, kalau tadi yang lafaz yang awal tadi hadisnya tidak sebutkan izin, Mas. Tanpa seizin suaminya. Dengan sesuatu yang dia menjadi, misalnya seorang suami bersedekah dengan uang belanjaan. Uang belanja yang biasa dipakai oleh istrinya. Suaminya tanya, "Iki kok wis ini kok biasanya dulu ya, Anda pernah dengar. Baru setengah bulan kok wis mentek." Ya, kalau pegawai negeri kan gitu, ketahuan. Ya, mau setengah bulan kok sudah habis. Kemana aja ini? Anu kok, mulai nganu. Ya, beralasan dengan apa? Aku sedekah ke yo piye yo. Ya. Misalnya apa? Sedekah. Ya, bersedekah. Nah, ini kalau kemudian tanpa seizin dari suaminya, maka dia mendapatkan pahala, suaminya juga mendapatkan pahala. Namun di sini ya, kana laha ajruha wa lahu mithluhu bima kasaba wa laha bima anfaqat. Nah, ini tidak sebutkan izin. Tapi ada sekarang yang izin, yaitu dari Asma. Ya. Bahwasanya kaitannya yang berkaitan dengan lafaz dari Asma. Wahai Rasulullah, laisa li syai'un. Aku tidak punya sesuatu pun. Ya, aku tidak punya sesuatu pun ya yang aku dapati kecuali dari apa yang dari Zubair. Ya. Illa ma adkhala alayya Zubair. Apa yang diberikan oleh Zubair kepadaku. Fahal alayya junahun an ardahqa mimma yudkhilu alayya. Apakah boleh aku itu tidak mengapa bagiku untuk memberikan atau di sini. Allah irdahi itu artinya apa? Ardakha itu aku berinfak, an ardakha.
Aku tuh memberikan pemberian dengan apa yang diberikan kepadaku oleh Zubair. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, irdokhi mastata'ti. Engkau berikan pemberian, ya, atau pemberian apa yang kau mampu. Ya. Dalam lafaz yang lainnya tasoddaqi, bersedekahlah engkau. Ya. Kemudian juga dan riwayat yang lainnya ada mengatakan la yajuzu, tidak boleh. Wal awal asah, dan yang pertama itu lebih kuat. Fa in mana'aha dzalika wa qala la tasaddaqi bi syai'in wa la tatabarra'i min mali bi qalilin wa la kathirin lam yajuz laha dzalika inta bi tasarruf ikhtisar. Di sini kalau seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya apa? Untuk mencegah, ya, melarang. Jangan engkau bersedekah dengan sesuatu apapun, dan jangan engkau tabarruk, memberikan donasi dari hartaku yang sedikit maupun banyak, maka tidak boleh bagi seorang istri untuk bersedekah darinya. Wa yadullu ala adami jawazi tasaddaqal mar'ah min mali zawjiha illa bi idniha. Nah, ini penjelasannya yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh perempuan bersedekah kecuali dengan izin suaminya adalah apa yang diriwayatkan Abu Dawud nomor hadis 3565 dari Abi Umamah. Sami'tu Rasulullah SAW la tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa bi'idni zawjiha. Faqila ya Rasulullah wala ta'am? Qala dzaka afdalu amwalina. Ini lebih jelas lagi. Jangan seorang perempuan itu bersedekah dengan sesuatu apapun dari rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya. Misalnya apa? Orang punya dia dikasih uang oleh suaminya, kemudian tahu-tahu dibagikan kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya. Ya. Faqila ya Rasulullah, kemudian dikatakan wahai Rasulullah, wala ta'am, tidak boleh juga, makanan juga tidak boleh. Qala, Rasulullah SAW mengatakan, dzaka afdalu amwalina, ini adalah sebaik-baik harta kita. Paham? Karena makanan bisa dilihat. Itu yang diambil itu makanan, ya afdalu ya amwalina, sebaik-baik harta kita. Karena apa? Yang dimakan itu harta kita sesungguhnya, itu yang dimakan. Ya. Nah, kata-kata illa bi'idni zawjiha, kecuali dengan apa? Kecuali dengan izin suaminya adalah ai al-idn sharih, itu izin yang sharih, izin yang jelas. Au bidalalatil hal, atau dengan menunjukkan kondisi, ada isyarat di situ. Ya. Qalahu fi Aunul Ma'bud, ini dijelaskan di dalam syarah penjelasan Abu Dawud di Aunul Ma'bud. Nah, itu insyaallah sementara itu dulu, ya. Dan ini menarik. Insyaallah binillah kita akan bahas lagi tentang hadis ini. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.